Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Kita sampai pada surat Al-Baqarah ayat 108 ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Am turiduna an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa min qabl wa may yatabaddalil kufra bil imani faqad dhalla sawa'as sabil. Wadda katsirun min ahlil kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara hasadan min 'indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq fa'fu wasfahu hatta ya'tiyallahu bi'amrih innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, am turiduna ya. Di sini ada kalimat istifham ya, al-inkari. Di dalam bahasa Arab itu ada kalimat ya, kalimat tanya tetapi untuk mengingkari ya, untuk menjelaskan pengingkaran ya. Jadi contohnya misalnya, apakah kamu mau memukul ibumu ya? Kan tidak mungkin ya. Jadi seperti itu istifham al-inkari. Jadi Allah memakai kalimat al-istifham ingkari ini kepada orang Yahudi. Am turiduna ya. Jadi apakah kamu berkehendak ya, ingin supaya antas alu rasulakum, kamu bertanya kepada Rasul ya. Jadi apakah kamu berkehendak supaya kamu bertanya kepada Rasul kama su'ila Musa min qabl, sebagaimana ya, Nabi Musa alaihissalam ditanya oleh Bani Israel sebelum ini ya, sebelum kalian. Artinya Bani Israel itu memiliki satu sifat ya, satu sifat diantaranya adalah mereka itu suka apa Pak? Suka bertanya. Nah, tanya terus ya, pertanyaan-pertanyaan yang sebetulnya dia sudah tahu jawabannya, tapi tetap ditanyakan, ya. Atau pertanyaan-pertanyaan yang tidak mungkin, ya. Jadi pertanyaan-pertanyaannya itu tujuannya apa? Untuk mengingkari, ya. Untuk mengingkari supaya dia tidak melakukannya, untuk mengingkari supaya dia itu tidak menjalankan, ya, perintah Allah dan Rasulnya. Jadi ditanyakan terus seakan-akan ya, dia itu mencari celah supaya dia bisa menghindar dari perintah. Nah, sehingga apa? Bertanya terus. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala memakai kalimat itu kepada kaum muslimin, ya, kepada
para sahabat. Karena orang Bani Israel itu memiliki satu sifat yang dia banyak bertanya untuk mengingkari perintah-perintah yang ada pada mereka. Wa may yatabaddalil kufra bil imani faqad dhalla sawa'as sabil, dan barang siapa yang menggantikan ya keimanan dengan kekafiran, ya menjual keimanannya dengan kekafiran, maka faqad dhalla sawa'as sabil, ya, dan dia telah tersesat dari jalan yang lurus. Kemudian ayat berikutnya, wadda katsirum min ahlil kitab, banyak, hampir saja, wadda katsirum min ahlil kitab, banyak di antara ahlul kitab. Ahlul kitab ini siapa? Yahudi dan Nasrani, ya. Yahudi dan Nasrani. Jadi ahlul kitab ini adalah Yahudi dan Nasrani. Orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani ini adalah ahlul kitab. Allah memberitahukan kepada kita, ya, yang mungkin ini kita tidak pernah mengetahuinya, dan kita tidak akan tahu kecuali Allah memberitahunya. Karena Allah itu apa? Maha mengetahui, baik yang zahir maupun yang batin, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Lah kita diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini. Wadda katsirum min ahlil kitab. Jadi kebanyakan, kata Allah, kebanyakan ahlul kitab, yaitu orang Yahudi dan orang Nasrani itu, lau yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaro. Nah ini kita dikasih tahu oleh Allah. Kebanyakan berarti terbanyak, ya. Orang Yahudi dan Nasrani, mereka itu menginginkan supaya apa? Supaya kalian yang sudah beriman kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada kitabnya, ya, kepada hari akhir, mereka menginginkan orang-orang beriman itu menjadi kafir. Jadi ini katsir, berarti banyak. Nah, jadi hampir semua, ya. Tapi hanya sedikit saja yang tidak memiliki kebencian terhadap umat Islam. Tapi kebanyakan di sini dikatakan oleh Allah, mereka itu ingin mengembalikan, ya, kalian menjadi kafir. Apa sebabnya? Hasadam min indi anfusihim. Jadi mereka ingin supaya kalian kafir, supaya orang beriman itu kembali menjadi kafir. Itu karena apa? Hasadam min indi anfusihim. Mereka ada rasa apa? Ada sifat apa? Hasad, dengki. Min anfusihim, min indi anfusihim, yaitu dari diri mereka. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, di sini Allah memberitahukan kepada kita. Kalau Allah tidak ngasih tahu, kita tidak bakalan tahu, Pak. Ya, secara zahir dan batin, ya, yang nampak dan yang tersembunyi dari orang-orang ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani, itu kita tidak akan tahu kalau tidak dikasih tahu oleh Allah, ya. Dan mereka kebanyakan akan berusaha terus-menerus untuk mengembalikan orang beriman menjadi kafir. Nah, ini penting, Pak, ya. Ini penting. Lu kok tahu, Pak? Allah yang ngasih tahu. Kenapa mereka seperti itu? Hasadam min indi anfusihim. Jadi mereka itu punya sifat hasad, iri, dengki terhadap orang beriman. Mim ba'di ma tabayyana lahumul haq, setelah datang penjelasan
ya, kepada mereka tentang kebenaran. Jadi kebencian mereka itu bukan karena kita orang Islam itu kaya, bukan. Bukan karena orang Islam itu baik-baik, bukan. Bukan karena orang Islam itu memiliki kekuatan, bukan. Karena orang Islam itu beriman kepada Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena orang beriman itu percaya dan mengikuti ajaran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu kebenciannya. Dan mereka tahu akan kebenaran ajaran yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tahu dari mana? Orang Yahudi dan Nasrani itu bahwa akan datang seorang nabi yang bernama Ahmad. Tahu dari mana? Dari kitabnya, dari kitab Injil dan Taurat. Orang Yahudi dan Nasrani tahu betul kebenaran itu, tapi mereka mengingkari. Dan orang-orang beriman ini percaya kepada apa yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang dibawa oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah kebencian mereka terhadap orang beriman. Jadi Allah menjelaskan hasadan min indi anfusihim, mereka itu hasad, dengki dari diri mereka sendiri, bukan dari kitabnya. Kalau dari kitabnya itu mereka akan menganggap kita ini saudaranya karena sama-sama beriman kepada Allah. Dan juga mereka pun akan beriman kepada siapa? Rasulullah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi karena mereka tidak mengikuti kitabnya, maka Allah mengatakan mereka iri, dengki, hasad terhadap orang beriman itu dari diri mereka sendiri. Dan Allah menyebut apa? Katsir. Apa? Banyak. Jadi kebanyakan mereka itu benci terhadap orang Islam, benci terhadap orang beriman, dan mereka ingin orang beriman itu menjadi kafir. Dan makanya dengan berbagai cara, dengan berbagai metode, bagaimana supaya orang-orang Islam, orang-orang beriman ini menjadi kafir, mengikuti mereka. Ya. Bahkan nanti di akhir zaman itu ada Dajjal, ya, pengikut setianya siapa? Yahudi. Jadi kita ini tidak tahu, Pak, kalau Allah tidak memberitahukannya di dalam Al-Quran. Hasadan min 'indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq fa'fu wasfahu hatta ya'ti Allahu bi amri. Ya. Kemudian fa'fu. Masya Allah, ya. Meskipun mereka dengki, hasad, iri terhadap kita, tetapi Allah memberitahukan kepada kita, maafkan, ya. Coba bagaimana ini, Pak? Maafkanlah. Wasfahu, dan berbuat baiklah kalian, ya. Wasfahu hatta ya'ti Allahu bi amri, sampai Allah mendatangkan urusannya, kemenangan, ya, sampai orang Islam itu menang. Jadi kamu tidak usah terlalu terkecoh, terlalu memikirkan dan terlalu terganggu dengan kedengkian mereka. Mereka biarlah iri dan dengki terhadap orang beriman, tapi kalian sudah teruslah berbuat baik. Innallaha ala kulli syai'in qadir, ya. Dan sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nah, dari sini kita coba membaca tafsirnya, ya. Setelah kita memahami ayat ini, maka bagaimana para ulama menjelaskan terkait tentang ayat ini, ya. Jadi kita bahas dahulu ayat 108, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, am turiduna an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa min qabl wa may yatabaddalil kufra bil imani faqad dhalla sawa'as sabil. Di sini Imam Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan, nahallahu ta'ala al-mu'minina fi hadhihi al-ayah al-karimah an kathratis su'alin nabi sallallahu alaihi wasallam anil asya'i qabla kauniha. Nah, dari ayat ini
bahwa Allah Subhanahu wa taala melarang orang-orang beriman agar mereka tidak banyak bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Agar mereka tidak banyak tanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena di dalam hadis sahih, walihada jaa fis sahih, inna a'dhamal muslimina jurman man sa'ala an syai'in lam yuharrim fa hurrima min ajli mas'alatihi. Sesungguhnya orang beriman itu, orang Islam itu, orang muslim ini akan berdosa ketika dia bertanya tentang sesuatu yang tidak diharamkan oleh Allah, akhirnya diharamkan. Dengan apa? Dengan mempertanyakan satu masalah tadi. Walamma su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anir rajul yajidu ma'a imra'atihi rajulan. Ya, satu contoh. Ya, ada seorang sahabat itu bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya kok melihat istri saya bersama seorang laki-laki." Loh gitu aja kok ditanyakan Rasulullah. Fa in takallama bi amrin azim. Kalau dijawab, maka akan menjawab sebuah urusan yang sangat besar. Karena apa? Loh, ada pertanyaan, bagaimana wong istri saya kok bisa berjalan bersama orang laki-laki lain? Wa in sakata ala mithli dzalik. Nah, kalau tidak dijawab, ini nanti seperti apa? Membiarkan sesuatu, ya, dikiranya boleh. Faqaraha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-masail wa aba. Dan Rasulullah tidak suka. Rasulullah tidak suka. Kemudian diabaikan. Tsumma anzalallahu hukmul mula'anah. Kemudian akhirnya turunlah, ya, tentang hukum la'inah, ya, orang-orang yang dilaknat oleh Allah. Walihadza tsabata fis sahihaini min haditsin Al-Mughirah bin Syu'bah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yanha an qila wa qala wa idaatil mal wa kathratus su'al. Jadi di dalam ayat ini, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, itu Allah menggunakan kalimat al-istifhamul ingkari, ya. Jadi kalimat pertanyaan tetapi untuk mengingkari. Dan di sini artinya kita tidak boleh banyak bertanya untuk persoalan-persoalan yang kita sudah tahu kebenarannya. Atau banyak bertanya, ya, yang pertanyaan-pertanyaan itu seperti pertanyaan Bani Israel, ya. Disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yardalakum salasan wa yakraha lakum salasan." Sesungguhnya Allah ridha terhadap orang beriman pada 3 hal dan benci kepada kalian pada tiga hal. Apa 3 hal itu yang diridhoi dan dicintai oleh Allah? An ta'budallah wa la tusyriku bihi syai'an wa an ta'tasimu bihablillahi jami'au wa la tafarraqu wa an tanasahu man wallallaha umurakum. Allah cinta dan senang kepada kalian pada 3 hal. Yang pertama, Allah senang, cinta kepada hambanya yang beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak mensekutukannya. Allah cinta kepada kita, Allah ridha kepada kita. Nah ini, jadi Allah sangat senang, Pak, kalau kita ini beribadah hanya kepada Allah saja, mengikhlaskan niat di dalam beribadah, beramal hanya karena Allah, ya, bukan mencari pujian manusia, bukan karena orang lain, tetapi betul-betul beribadah hanya kepada Allah saja.
dan tidak berbuat syirik. Nah, ini tadi sebelum saya ke sini ya, baca-baca berita viral itu di Banyuwangi itu ada yang deklarasi Perdunu. Tahu Pak Perdunu Pak? Persatuan Dukun Nusantara. Resmi Pak. Ya, deklarasi besar di gedung. Ya Allah, ya. Ini zaman apa ini? Kok ada deklarasi perdukunan Nusantara? Waduh ya. Kalau dulu kan tidak ada Pak. Ini kemusyrikan terang-terangan. Ya. Sementara hukuman seorang dukun, peramal, tukang sihir itu apa Pak? Dipenggal kepalanya. Loh sekarang marak ya, malah ada deklarasinya. Masya Allah. Artinya kemusyrikan ini dikemas dengan cover ya, dengan kemasan ya, seakan-akan agamis Islami. Kenapa? Karena yang deklarasi itu pakai kopiah semua Pak. Terus pakai sarung, pakai peci ya. Waduh ya, ini luar biasa kondisi hari ini. Makanya kalau kita ingin dicintai oleh Allah, Allah ridho kepada kita, anta'budullah wala tusyriku bihi syai'an. Ya. Dan ingat Allah juga berfirman, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Allah tidak mengampuni dosa syirik. Tidak mengampuni dosa orang-orang yang melakukan kesyirikan. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah mengampuni dosa selain syirik. Nah, jadi ini adalah satu peringatan yang serius kepada kita. Ya, jadi bisa dibuka surat An-Nisa ayat 48 ya. Supaya kita tahu dalilnya dan supaya kita betul-betul menghindari perbuatan syirik ya. Karena syirik ini salah satu dosa besar ya, salah satu dosa besar yang menghapuskan amal-amalan kita, yang bisa menjadikan amalan-amalan kita itu haba'am mansuro ya, seperti debu yang berterbangan ya. Naik haji, sholatnya rajin, puasanya rutin ya, sedekahnya juga tidak ketinggalan, amal solehnya, tapi kita berbuat syirik kepada Allah ya. Kita berbuat syirik, mensekutukan Allah. Nah, ini akhirnya apa? Haba'am mansuro, amal kita itu sia-sia, berterbangan, tidak ada gunanya. Karena ada satu perbuatan kita yang mensekutukan Allah, yang itu menyebabkan amalan-amalan kita sia-sia ya. Nah, oleh karena itu kita harus berhati-hati dengan perbuatan syirik ya. Nah, sehingga di dalam surat An-Nisa ayat 48 ini Allah tegas menjelaskan, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman azima ya. Coba dibaca artinya. Siapa? Iya, Pak. Iya, dibaca artinya yang keras. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya syirik, dan Dia mengampuni apa dosa yang selain syirik itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Barang siapa mempersekutukan Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang besar. Ya. Jadi dosa besar sehingga menyebabkan Allah murka. Allah tidak sayang lagi kepada kita. Allah tidak memberikan keberkahan di dalam kehidupan kita. Sehingga kalau kita sudah berbuat syirik ya, man mata la yusyriku billahi syai'an dakhalal jannah.
Wa man mata yusyriku billahi syai'an dakhalan nar. Ya, jelas dan tegas Rasulullah menyampaikan kepada kita, barang siapa yang mati dan dia tidak pernah mensekutukan Allah, ya, meskipun dia ya banyak berbuat maksiat, ya, banyak melakukan dosa, ya. Barang siapa yang mati, man mata la yusyriku billahi syai'an dakhalal jannah. Ya, Allah menjamin dia masuk surga. Sebaliknya, wa man mata yusyriku billahi syai'an dakhalan nar. Dan barang siapa yang mati sementara dia mensekutukan Allah dan dia mensekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka dia masuk ke dalam neraka. Naudzubillah tsumma naudzubillah min dzalik. Ya. Jadi ini yang pertama, Allah ridha kepada kita. Sehingga agar kita tidak terjebak kepada kemusyrikan, maka ada satu arahan ulama yang harus kita jalankan, ya. Yang ini sangat penting bagi kita, bagi keluarga kita, ya. Yang harus dilakukan, karena ini juga tertera di dalam surat Al-Asr, ya. Sebagaimana Imam Syafi'i mengatakan, kalaulah Allah menurunkan surat di dalam Al-Quran itu hanya surat Al-Asr, maka sudah cukup. Nah, ini. Apa 4 hal yang harus kita lakukan itu? Yang pertama adalah al-ilmu, al-amalu bihi, ad-da'watu ilahi, was-sabru fihi. Yang pertama harus kita lakukan adalah menuntut ilmu. Kita harus faham tentang ilmu yang ada di dalam Islam ini, yang terutama adalah ilmu tentang apa? Ma'rifatullah, ma'rifatur rasul, wa ma'rifatud din, ya. Ini materi sebetulnya sudah bolak-balik Pak saya sampaikan Pak, ya. Tapi barangkali bapak-bapak, ibu-ibu ini tidak ingat, ya. Lupa atau sudah lali, ya. Makanya saya ingatkan lagi, ya. Saya ingatkan lagi. Lupa, nggak ingat atau nggak paham, ya. Lupa-lupa ingat ya, alhamdulillah. Kalau lupa-lupa ingat itu masih alhamdulillah. Jadi yang paling penting adalah yang pertama al-ilmu. Dan ilmu yang harus dipahami adalah tentang apa? Ma'rifatullah, ma'rifatur rasul, wa ma'rifatud din. Yang pertama adalah mengenal Allah. Ilmu ini penting, Pak. Karena hari ini banyak orang Islam yang tidak mengenal Allah. Bahkan mereka berusaha untuk dijauhkan dari Rabbul Alamin, dijauhkan dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka orang Islam tapi tidak menghamba kepada Allah. Makanya Rasulullah bersabda, ta'isa abdul dinar, ta'isa abdul dirham, ta'isa abdul khamila. Ya. Celaka hamba apa? Hamba dinar, hamba uang. Ya. Orang Islam tapi beribadahnya di dalam hidupnya, waktunya dihabiskan pagi, siang, malam, sore, petang hanya untuk apa? Mencari uang. Makanya ta'isa abdud dinar. Ada hamba uang yang memang Tuhannya itu uang. Ilmu yang pertama kali yang harus kita fahamkan, yang harus kita fahami adalah ma'rifatullah. Kita harus tahu, Pak, tentang Allah. Kita harus mengenal Allah. Tak kenal maka tak sayang. Nah, seberapa sayang kita, cinta kita kepada Allah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Ya, katakanlah, kalau kamu mencintai aku, mencintai Allah, maka ikutilah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau mencintai Allah, pasti dia juga ma'rifatur rasul, kenal dengan utusan Allah, kenal dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mencintai Rasulullah, mengenal Rasulullah, ya, mengenal bentuk tubuhnya Rasulullah,
mengenal akhlaknya, adabnya, perjuangannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga dihayati, dipahami. Karena kalau kita buta sejarah, kita tidak akan tahu bagaimana bisa memenangkan Islam yang diatur dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah mengkondisikan di kota Madinah untuk apa? Mengajak para sahabat, umat yang ada di negeri itu dengan apa? Afsus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wasallu wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Pertama kali Rasulullah hijrah ke Madinah itu bukan mengajarkan perang, tidak memerangi semua orang, tidak. Tapi apa? Mengajarkan untuk sosialisasi, bermasyarakat. Bagaimana Rasulullah mengajarkan afsus salam, ya, untuk apa? Menyebarkan salam, ya, menyebarkan salam, mendoakan kesejahteraan, keselamatan, wa'at imut ta'am, dan memberikan apa? Memberi makan kepada fakir miskin, du'afa, saling memberikan hadiah, ya, saling menyayangi. Wasilul arham, dan hendaknya kalian itu menjaga apa? Silaturahim, ya, memperkuat persaudaraan, ya. Kemudian wasallu wan nasu niyam, ya, bersolatlah ketika semua orang itu pada tidur, yaitu apa? Qiyamul lail, salat tahajud, ya. Wa minal laili fatahajjat bihina filatalak asa ayyab'atsaka rabbuka maqamam mahmuda, supaya Allah meninggikan derajat kita, memberikan kemuliaan kepada kita. Tadkhulul jannata bisalam, maka kamu akan masuk surga dengan selamat. Mudah, Pak, ya. Dan ini cara sosialisasi di tengah masyarakat hari ini harus begitu, ya. Bukan kereng-kerengan, ya, kenceng-kencengan, ya. Tidak menjaga silaturahmi, ya, tidak pernah memberikan makan santunan, ya, dan tidak memberikan salam kepada sesama mukmin. Hari ini sudah terjadi dan yang sangat miris. Sehingga apa? Allah sangat cinta, sangat ridho kepada kita apabila kita itu beribadah hanya kepada Allah, memahami ilmu. Kemudian yang kedua, al-amalu bihi, yaitu apa? Kita mengamalkan ilmu yang kita pelajari. Bapak Ibu, ya, setiap hari Kamis kajian, hari Rabu kajian, hari Selasa kajian, hari Senin kajian, Ahad kajian, Sabtu kajian, Jumat kajian, kajian terus, ya. Masya Allah, kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dan ilmu ini harus kita amalkan. Nah, inilah tahapannya. Setelah kita memahami ilmu ini, maka kita amalkan. Al-amalu bihi. Kenapa ilmu ini harus kita amalkan? Ya. Al-amalu, al-ilmu bila amalin kasyajari bila thamarin. Ilmu itu kalau tidak diamalkan seperti pohon yang tidak berbuah, tidak bermanfaat, Pak, ya. Tapi kalau pohon itu berbuah, itu bermanfaat untuk siapa saja. Tapi kalau ilmu tidak kita amalkan, ya, nah ini kadang akan bisa menjadikan kita sombong, ya. Karena iblis laknatullah alaih, iblis itu adalah makhluk Allah yang ahlul ilmi, pinter iblis ini. Iblis ini pinter sampai Allah pun dibantah. Ketika diperintah untuk sujud kepada Nabi Adam, para malaikat sujud. Fasajadu illa iblis. Mereka para malaikat sujud kecuali iblis. Apa kata iblis? Ya, saya ini diciptakan dari api yang mulia, sedangkan dia diciptakan dari tanah. Kenapa saya harus sujud kepada dia? Ya, Allah dibantah. Sekarang pun banyak orang yang membantah syariat Allah, itu banyak. Maka orang-orang yang seperti temannya siapa? Ya. Ini. Oleh karena itu, yang kedua adalah al-amalu bihi. Ilmu itu, ya, setelah kita fahami, kita amalkan. Dan yang ketiga yang harus kita fahami adalah
ad-da'watu ilaihi, ya. Kita ikut berdakwah, ikut mendakwahkan, ya. Nah, Bapak Ibu ya, saudara-saudari ya, adik-adik yang di sini yang ikut kajian ya, yang senantiasa berkecimpung di dalam majelis ilmu, mari ilmu yang kita miliki ini kita amalkan dan kita dakwahkan. Dan yang keempat adalah as-sabru fihi, as-sabru 'alal adza, yaitu kita bersabar untuk mendakwahkan Islam ini tidak mudah. Untuk mendakwahkan Islam ini itu penuh dengan resiko. Oleh karena itu kita harus bersabar. Kenapa? Karena kita mengorbankan harta, bahkan mengorbankan apa? Nyawa, mengorbankan waktu, ya. Jadi untuk mendakwahkan Islam, mendakwahkan ilmu dan kita mengamalkannya ini satu perjuangan, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Tetapi kaidahnya man sabara dhafira, barang siapa yang bersabar maka dia beruntung. Man sara ala darbi wasala, barang siapa yang berjalan di atas jalan yang benar ini dia akan sampai, ya. Mudah-mudahan Allah memasukkan kita ke dalam surga. Jadi ada 4 yang harus dipahami Pak, Bu. Apa tadi? Al-ilmu, al-amalu bihi, ad-da'watu ilahi, was-sabru fihi, ya. Itu tertera di dalam surat Al-Asr. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu, ya, amanu. Illal ladzina amanu. Nah, orang-orang yang beriman, yang berilmu, ya. Amanu wa amilus sholihati, ya, mengamalkan, ya, beramal soleh. Wa amilus sholihati wa tawasau bil haqqi, ya. Jadi mendakwahkan kebenaran, ya, mendakwahkan kebenaran, wa tawasau bis sabr, ya, bersabar, ya. Jadi itu kewajiban kita yang harus kita fahami. Kemudian yang kedua adalah wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Allah ridha dan cinta kepada kita ketika kita betul-betul menjaga persatuan dan kesatuan dan tidak bercerai-berai. Wah, persatuan dan kesatuan, ya. Di dalam surat An-Nisa itu kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya jangan kita meninggalkan generasi yang lemah, ya. Di dalam surat An-Nisa ayat 9 itu Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal yakhshal ladzina la taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qaulan sadida, ya. Ayat 9 itu Allah berfirman, dan hendaknya kalian takut, ya. Lau taraku min khalfihim dzurriyyatan, ya. Jadi hendaknya kalian takut nanti kalian meninggalkan satu generasi anak cucu yang apa? Yang lemah. Lau taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan. Masya Allah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ya. Kita tidak bisa bayangkan kalau mereka nanti menjadi komunis, kalau mereka nanti menjadi kafir, kalau mereka nanti menjadi murtad, generasi kita, anak cucu kita, dan kita tidak akan pernah bertemu di surga. Karena antara lembah yang satu dan lembah yang satunya ini tidak akan bisa bertemu. Antara kafir dan mukmin ini tidak akan bisa bertemu selamanya, ya. Oleh karena itu kita diingatkan betul oleh Allah Subhanahu wa taala supaya apa? Tidak meninggalkan generasi yang lemah secara fisik dan lemah secara ilmu din. Oleh karena itu Allah mengajarkan kepada kita diberikan satu sejarah yang akan kita terapkan di dalam kehidupan generasi kita. Siapa yang digambarkan oleh Allah di dalam Al-Quran yang kuat secara ilmu dan fisiknya? Siapa yang bisa mengalahkan Jalut? Yaitu siapa? Tolut.
ada satu sifat, ada dua sifat yang dilekatkan oleh Allah pada Tolut, yaitu apa? Bastotan fil ilmi wal jismi, yaitu bastotan fil ilmi, betul-betul dia memiliki ilmu, kuat secara keilmuan. Wa bastotan fil jismi, dan kuat secara fisik. Alimu auladakum bisibaqah warrimaya warukubal khail. Ya. Rasulullah bersabda, ajarkan anak kalian itu as-sibaha, berenang, ar-rimaya, memanah, warukubal khail, dan berkuda. Ya. Ini olahraga yang disunahkan, yang memang bertujuan untuk menguatkan fisik dan mental. Ya. Menguatkan fisik dan mental. Renang ini tidak sembarangan, Bu, Pak. Orang bisa renang, ya. Saya juga tidak yakin kalau di sini bisa renang semua. Ya. Dan renang ini ya harus cul-culan, ya. Kalau sudah nanti dilempar di tengah laut itu, ya. Karena apa? Kaum muslimin itu punya sejarah menguasai, memerdekakan, membebaskan negeri-negeri kafir itu. Mereka juga lewat lautan, ya, lewat laut, berenang, memanah, ya, dan berkuda. Nah, ini bastotan fil ilmi wal jism. Nah, hari ini itu umat Islam itu ilmunya itu ya lemah, fisiknya, waduh, kolesterol, encok, diabetes, komplikasi, ya. OTG, ya, nggak ada gejala, tahu-tahu meninggal dunia. Nah. Padahal di dalam Islam itu kita diajarkan untuk kuat. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Allah sangat mencintai kita untuk mempunyai kekuatan. Di sini disebutkan daruni mataraktukum fa inna ma halaka man kana qablakum kasratu masailihim wahtilafu ala anbiyaihim fa idza ya amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum wa in nahaitukum anhu an syai'in fajtanibuhu. Ya. Jadi di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang paling banyak, ya, kehancuran yang menyebabkan kaum-kaum terdahulu itu dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kasratu masailihim, kasratu su'al. Karena mereka banyak bertanya. Ya. Sehingga mereka banyak bertanya, tidak menjalankan perintah Allah, akhirnya diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Waqtilafuhum ala anbiya'ihim, dan perselisihan di antara mereka dan nabinya. Kalau sekarang itu pengganti Rasul ini siapa? Al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris para nabi. Dan mereka yang dihancurkan oleh Allah, yang banyak berselisih dengan ulamanya. Ya, ulamanya dibantah, ulamanya dibantai. Tidak hanya dibantah, dibantai, dicaci, dihina, dipenjara. Naudzubillah min dzalik. Ya. Dulu Bani Israel itu membunuh Nabi siapa? Yang dibunuh Nabi Bani Israel? Nabi Zakaria dan Nabi Yahya. Nabi Zakaria digergaji, Pak. Nabi Yahya dibunuh oleh kaumnya sendiri. Nah, jadi dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila datang perintahku kepada kalian, fa'tu minhu mastata'tum, laksanakanlah perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sunnah-sunnahnya, ajarannya, mastata'tum, yang kalian mampu, ya, yang kalian mampu dan harus maksimal menjalankan sunnah Rasulullah, perintahnya. Dan apabila aku melarang kalian, maka hendaknya kalian jauhi. Insyaallah selamat fid dunya wal akhirah. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan kajian pada malam hari ini bermanfaat dan semakin meningkatkan keimanan kita,
dan mudah-mudahan kita semuanya istiqomah dan diwafatkan oleh Allah dalam keadaan husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dan kita tutup majelis kita pada malam hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta